Karena orang untuk bisa berintegritas itu selain dari berintegritas sendiri, dia perlu bermanfaat. Ketika dia bisa melakukan suatu kemanfaatan dan berintegritas, dia perlu satu hal yang untuk bisa mengimplementasikan apa? Perlu keberanian. Sama seperti pembalap tadi. Pembalap untuk mendahului dia perlu konsistensi, perhitungan dan keberanian. Kalau nggak berani, nggak mungkin mau mendahului pasang sen dulu, kasih dim atau diklakson, nggak mungkin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang-bincang di kanal YouTube Novel Baswedan. Kali ini langsung dengan beliau. Kita saresehan nih, Pak. Kita ingin ngobrol santai dulu, Pak. Santai ya. Kebetulan terlalu serius ya. Serius. Ini kemarin tuh sempat rame, Pak. Bulan acara Formula E, dan saya melihat di postingan Twitter dan Instagram Bapak posting lagi foto, nonton Formula E itu, Pak. Seru memang. Kenapa nggak ngajak saya itu, Pak? Gimana itu, Pak, kesannya waktu Bapak nonton Formula E, Pak? Jadi gini, memang saya juga dari awal saya melihat ada Formula E ini mestinya seru nih. Formula E bedanya apa sih sama Formula One kan? Tentunya saya emang awam ya. Saya sesekali sih melihat kalau di TV ya, balapan mobil itu seru lah gitu. Cuman saya nggak kurang paham. Saya diajak oleh saudara saya yang dia orang yang pemerhati otomotif. Memang dia pekerjaannya menjadi di suatu perusahaan lah gitu ya. Dia pegang terkait dengan mobil lah gitu ya. Dia menyukai sekali dengan balapan mobil. Saya dijelaskan oleh dia bagaimana sih balapan mobil itu, bagaimana Formula E dan Formula One itu bedanya seperti apa. Dan saya tertarik, ayo nontonnya kalau begitu gitu kan. Apalagi dekat dari rumah saya kan, nggak jauh ya. Dan ketika saya ke sana memang oke, nyaman gitu ya. Saya datang ke Kemayoran, naik shuttle, masuk ke Ancol, lihat acaranya dan bagus saya lihat. Orang mungkin nggak terlalu banyak paham bahwa Formula E itu dibanding Formula One, saya bukan ngiklan ini ya, bukan juga sponsorin. Bukan sponsor ya, tapi yang saya pahami kalau Formula One itu untuk bisa menang itu pengaruhnya dari bannya yang dipakai apa, sasisnya, mesin kendaraannya itu pengaruh semua. Karena ada juga pabrikan tertentu yang punya teknologi yang khusus untuk mesinnya dia, jadi dia lebih kencang. Dan kemudian strategi dan keterampilan dari pembalapnya. Kalau Formula E enggak, bannya sama, sasisnya sama, terus baterainya atau sama dinamonya sama, katanya ya. Saya diceritain. Jadi strategi dan keterampilan dari pembalapnya itu yang beda, yang membuat yang menjadi yang tergantung, yang menjadi yang memengaruhi siapa yang menang. Yang pengaruh cuma di situ aja. Beda kalau pembalap dia di balapan lain dia perlu kendaraan yang betul-betul mensupport dia untuk bagus, sasisnya, pilihan rodanya dan lain, bannya dan lain-lain. Jadi di situ kemudian saya tertarik, oke. Tapi benar ketika saya di lokasi saya lihat bagaimana cara mereka tuh mendahului, menyelip, tapi saya sambil diceritain jadi asik. Tapi kalau saya lihat tanpa ada yang dampingi, yang jelasin, ya mungkin saya nggak paham juga gitu ya, cuman denger mobil kencang, wah. Cuman yang paling penting kan memang ini mobil listrik ya, jadi berbeda dengan tentunya ramah lingkungan dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua memang saya sesekali melihat balapan dan saya tidak yang intens sering melihat balapan di TV ya. Sesekali kalau lihat olahraga rata-rata saya senang. Walaupun sering juga saya melihat olahraga yang saya nggak kenal pemainnya gitu ya, tapi nggak ada masalah. Yang penting olahraga itu bagus, dan apalagi ini levelnya level dunia, level internasional. Jadi tentunya kita melihat kualitas orang-orang yang sedang bertanding itu atau berlomba dengan bagus ya, dengan level tinggi lah. Iya, gitu. betul.
Dengan adanya Bapak nonton Formula E ini, ada salah satu pihak ini kayak keberatan gitu, mempermasalahkan Bapak nonton Formula E. Ada beritanya itu, Pak? Oh gitu? Ada. Saya enggak. Saya malah baru dengar ada yang keberatan. Gak keberatan, Pak. Istilahnya jangan-jangan ada yang sponsorin gitu loh, Pak. Enggak. Jadi itu wajar lah. Kalau nontonnya deket, terus dan apalagi memungkinkan sekali lah bagi saya untuk bisa nonton. Dan saya ada yang ngajak untuk bisa menjelaskan dan segala macam, saya pikir tuh oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak ada yang dampingi untuk bisa menjelaskan, tentu saya kurang bisa memahami balapan itu sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Tapi seru, balapannya seru. Bukan karena ini hajat daripada sepupu, Pak. Lu nggak ada masalah. Terlepas seandainya pun saya punya saudara menjadi ketua PSSI gitu seandainya, apakah berarti saya nggak boleh nonton bola? Enggak juga kan. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Dan konteks tadi memang ini levelnya level tinggi, level internasional dan negara lah, Pak ya. Iya, membawa nama baik negara dan lain-lain. Tapi saya fokus dengan tadi, saya melihat memang itu bagus, tertarik, saya melihat. Dan memang keren. Ada lagi, Pak? Saya pikir itu memang ada juga ya saya yang bertanya, kenapa saya katanya nggak kenal dengan para pembalapnya, kenapa saya nonton gitu. Loh, memang nonton harus kenal dulu kan enggak juga ya. Dan saya ingin ceritakan bahwa seru. Seandainya pun orang belum kenal dengan pembalapnya, dia nonton lama-lama akan tahu lah. Tapi kalau nggak tahu pun nggak apa-apa, asal lihat memang trik balapannya bagus. Tapi ini kan bukan pertama kali ya, bukan terakhir kali ya. Jadi kalau yang merasa pengen nonton, nanti bisa nonton lagi. Tahun depan mungkin ya. Iya. Tiap tahun, Pak, tahun depan ada berarti itu, Pak ya? Saya nggak tahu. Tapi katanya tahun depan masih ada lagi. Jadi yang nyinyir karena belum lihat, tahun depan bisa lihat. Waktu MotoGP ini, Pak, di Mandalika, Bapak nonton nggak, Pak? MotoGP di Mandalika saya nggak lihat, karena memang jauh ya. Saya tentunya kalau ke sana pakai akomodasi kan. Iya. Saya nggak lihat. Tapi kalau seandainya acaranya di Jakarta, mungkin bisa jadi saya lihat. Karena MotoGP juga keren. Tadi Bapak kan alasan MotoGP jauh karena di Lombok transportasi gitu. Iya. Tapi kalau kita demi bangsa mendukung kan harusnya kan nonton ya, Pak. Iya betul, tapi kan bayarnya mahal kan. Iya. Kalau transportasi ke sana, penginapan segala macam pastinya mahal. Tapi untuk pecinta balapan mungkin itu nggak mahal karena memang dibanding dia lihat di luar negeri ya tentu jauh lebih mahal. Tapi kalau di Indonesia mestinya akan lebih murah. Saya yakin lah sama seperti kalau nonton sepak bola ya. Orang yang biasa nonton di lapangan bola dengan nonton di TV itu beda. Begitu juga nonton balapan, katanya begitu. Katanya kalau nonton balapan itu kalau pas lagi di lapangan bagus. Itu untuk pecinta olahraga balapan ya. Kalau yang nggak suka atau nggak pernah nonton ya pasti bingung, nggak paham ya. Saya pun kemarin melihat itu juga keren, apalagi kalau motor GP tentunya karena dia pakai BBM, suaranya pasti lebih kencang, pakai mesin kan, pasti lebih seru suaranya, pasti lebih seru lah balapannya. Jadi saya pikir keren lah, pastinya keren sekali. Ya MotoGP yang Bapak tahu siapa, Pak, pembalapnya, Pak? Rossi. Oh, berarti Bapak tahu berarti kan dari ya, Formula tadi kan Rossi, Marquez ya. Jadi saya sering lihat lah. Rossi udah pensiun kan? Rossi udah pensiun, tapi memang katanya dia membuat suatu cara menyelip yang sangat presisi, ini sekali ya, sangat jeli, luar biasa. Makanya dia disebut the doctor kan. Iya betul. Jadi bagaimana cara dia bisa melakukan teknik untuk mendahului itu luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita melihat kaitan dengan integritas itu ada sebenarnya. Karena orang untuk bisa berintegritas itu selain dari berintegritas sendiri, dia perlu bermanfaat. Ketika dia bisa melakukan suatu kemanfaatan dan berintegritas, dia perlu satu hal yang untuk bisa mengimplementasikan apa? Perlu keberanian. Sama seperti pembalap tadi. Pembalap untuk mendahului,
dia perlu konsistensi, perhitungan dan keberanian. Kalau nggak berani, nggak mungkin mau mendahului pasang sen dulu, kasih dim atau di klakson, nggak mungkin kan? Jadi saya pikir itu bisa kita lihat kaitan dengan sportivitas, bagaimana keberanian menggunakan teknik dan kemampuannya untuk bisa melakukan suatu prestasi. Berintegritas juga begitu. Selain dari berintegritas, punya pengetahuan untuk bisa melakukan kemanfaatan, juga perlu keberanian. Kalau hanya berintegritas untuk dirinya sendiri, terus kemudian berilmu atau bisa melakukan suatu kemanfaatan, tapi tidak berani untuk berbuat, maka ya tidak bisa apa-apa. Jika MotoGP digelar di Jabodetabek, nonton berarti Pak ya? Ada kemungkinan saya nonton, Karena kan tadi alasan seru, Formula E kan dekat. Ini kan kalau MotoGP di sini kan dekat. Betul. Kalau ada di sini saya nonton, seru, pastinya seru. Terima kasih Pak obrolan sore ini. Salam integritas, anti korupsi.